Halo semuanya. Bagi siapapun yang baru masuk ke dunia kripto, ada dua pertanyaan utama. Bagaimana cara mengisi saldo dompet kripto dan bagaimana cara menarik uang? Cara mengisi saldo dompet kripto sudah saya jelaskan dan tunjukkan secara detail di video saya sebelumnya. Kalau belum nonton, saya sarankan untuk menontonnya dulu. Nah, hari ini saya akan membahas 4 cara terbaik untuk menarik kripto dari dompet Anda ke kartu. Saya sarankan untuk menonton video ini sampai habis, karena di sini saya akan membahas bagaimana cara agar tidak terkena blokir saat mencoba menarik kripto ke kartu, serta berbagai kesulitan lain yang mungkin Anda temui saat mencoba mencairkan kripto. Cara pertama adalah P2P. Sama seperti di video sebelumnya kita mengisi saldo dompet lewat P2P, kita bisa menarik uang ke kartu dengan cara yang sama. Untuk itu, Anda perlu memiliki akun di salah satu bursa kripto. Saya sendiri menggunakan Bybit. Klik Buy Crypto, lalu pilih P2P. Di sini, pertama-tama klik Sell, masukkan jumlah yang diinginkan dalam rubel, pilih RUB, lalu atur filter ke metode penerimaan yang Anda sukai, misalnya Sberbank atau Tinkoff. Pilih penjual dengan kursi yang bagus, persentase penyelesaian transaksi yang tinggi, dan banyak ulasan positif, agar Anda tidak menjadi korban penipuan dan kehilangan dana. Masukkan jumlahnya dan klik Sell. Artinya, kita melepaskan kripto untuk ditukar dengan rubel melalui transfer ban ke kartu Anda. Setelah itu, Anda masuk ke chat dengan pembeli, dan dia akan mentransfer uangnya kepada Anda. Begitu Anda mengonfirmasi penerimaan uang, USDT dari akun Anda akan dikirimkan kepadanya. Masalah apa saja yang bisa Anda temui saat menggunakan metode ini? Pertama, penipuan sederhana dari pihak penjual. Ada ribuan cara, mulai dari upaya memindahkan komunikasi ke aplikasi pesan instan, di mana Anda akan ditawari untuk melakukan transaksi tanpa melalui bursa demi mengurangi biaya, hingga notifikasi push dan SMS palsu, tangkapan layar transfer dana palsu, dan lain sebagainya. Selain itu, ketika Anda menjual aset kripto melalui P2P, Anda berisiko terkena pemblokiran kartu, baik karena pengawasan dari bank maupun karena laporan dari pembeli Anda sendiri yang telah mentransfer uang kepada Anda. Ya, benar, hal seperti itu juga bisa terjadi. Saat ini, berbagai negara mulai aktif memerangi solusi semacam ini dengan menggunakan undang-undang tentang sistem pembayaran nasional serta pencegahan legalisasi pencucian uang hasil kejahatan dan pendanaan terorisme. Dan dokumen dari platform pun tidak akan bisa membantu Anda dalam situasi seperti ini. Sebagai contoh, saya akan membagikan kisah dari salah satu pengikut saya. Belakangan ini, di P2P ada praktik membagi pembayaran menjadi beberapa transfer. Namun jika sebelumnya biasanya hanya 2 kali, sekarang jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Orang tersebut menarik 52.000 rubel, dan penjual mengirimkannya dalam 15 transfer dengan jumlah kecil. Hasilnya sudah bisa ditebak. Kartu tersebut langsung diblokir sesuai undang-undang federal. Saya tidak tahu bagaimana dia membujuk dukungan ban, tapi akhirnya dia dilepaskan. Harap berhati-hati dan pastikan jumlah transfer diobrolkan di chat. Jangan setuju menerima lebih dari 2 transfer untuk satu transaksi. Jika satu ban memblokir kartu Anda, informasi ini bisa masuk ke sistem bersama dan Anda bisa melupakan layanan perbankan online untuk waktu yang lama. Cara kedua adalah menggunakan agregator penukar. Contohnya seperti Bestchange. Kelebihannya adalah Anda tidak perlu mendaftar dimanapun, dan Anda juga bisa menukar kripto tidak hanya ke USDT, tapi juga ke token lain seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan lainnya. Namun, kurs tukar di sini seringkali jauh lebih buruk dibandingkan dengan bursa kripto P2P. Misalnya, kita pilih di bagian Gifted RC20 USDT. Ini adalah USDT klasik di jaringan Ethereum. Lalu di bagian Get, kita pilih misalnya Sberbank. Kita lihat, di sini kurs tukarnya sekarang sekitar 80 rubel untuk 1 USDT. Sedangkan di Bybit saja kursnya 82 rubel per USDT. Selain itu, sekarang Anda juga harus benar-benar memilih exchanger dengan cermat, karena banyak yang memiliki syarat tertentu. Ikon-ikon kecil ini adalah syarat-syaratnya. Di beberapa tempat bahkan Anda harus melakukan verifikasi data. Dan repot-repot melakukan itu hanya untuk 1 kali penukaran, rasanya jarang ada yang mau. Selain itu, masih ada masalah yang sama, yaitu risiko kartu dibekukan karena transaksi yang mencurigakan. Cara ketiga adalah menggunakan bot Telegram. Seiring berkembangnya Telegram, khususnya dengan integrasinya bersama blockchain Ton, mata uang kripto semakin erat masuk ke dalam ekosistem aplikasi pesan ini. Dan sekarang, Anda bisa menukar mata uang kripto Anda langsung melalui bot Telegram. Di sini ada banyak variasi. Anda bisa menggunakan bot internal dari Telegram. Namun lagi-lagi, transaksi beli dan jual dilakukan melalui P2P atau menggunakan bot pihak ketiga. Beberapa di antaranya bahkan menyediakan akses ke antarmuka situs dan platform populer langsung di dalam Telegram. Tapi setidaknya, di bot bawaan Telegram, kurs jualnya benar-benar mengecewakan, 77 rubel dibandingkan 80 di Bestchange dan 82 di Bybit. Ya, dan ini tetap saja P2P dengan risiko yang sama. Dan menurut saya, cara terbaik adalah menukar ke uang tunai. Ini memang bukan cara yang paling umum, tapi justru yang paling efektif dan aman. Kamu cukup datang ke kantor penukaran pada hari dan jam yang sudah ditentukan, transfer kripto ke rekening manajer, lalu dia akan memberikan uang tunai kepadamu. Anonimitas terjaga baik untukmu maupun pembelimu. Ada banyak penukaran uang di hampir semua kota besar dan menengah di Rusia. Dan di negara-negara Asia, khususnya Thailand, penukaran seperti ini bahkan hampir ada di setiap sudut jalan. Banyak situs agregator menyediakan informasi tentang penukaran uang offline. Misalnya, Cryptokarma, di mana kamu memilih mata uang yang ingin ditukar, mata uang yang ingin kamu terima dalam bentuk tunai, masukkan jumlahnya, lalu klik exchange. Kamu akan diarahkan ke tab di mana kamu memilih kotamu, memasukkan data, dan mengajukan permohonan. Selanjutnya, biasanya manajer akan menghubungi kamu. Lalu kamu akan menyepakati kurs sesuai permohonan dan menentukan waktu kunjungan ke kantor, di mana kamu mentransfer kripto ke pembeli dan sebagai gantinya menerima uang tunai.
Semua pengguna kripto berpengalaman hanya menggunakan cara ini untuk mencairkan kripto mereka. Pertama, ini bersifat anonim. Bank tidak akan membekukan kartu Anda karena transaksi kripto dilakukan di luar sistem perbankan. Kedua, ini aman. Tidak ada yang akan menipu Anda atau melarikan diri dengan dana Anda, sehingga Anda tidak perlu repot berurusan dengan layanan pelanggan. Exchanger terpercaya memiliki kantor, di mana Anda bisa melakukan transaksi tunai secara transparan. Namun, seperti dimanapun, di sini juga ada risikonya sendiri. Yang pertama, Anda harus memilih exchanger yang sudah terpercaya, bukan exchanger abal-abal yang hanya beroperasi sebentar, di mana Anda benar-benar bisa kehilangan kripto Anda dan pulang dengan tangan kosong. Kedua, tidak disarankan untuk mengunjungi tempat seperti itu sendirian, terutama jika Anda membawa atau mencoba membawa keluar tas berisi uang dalam jumlah besar seperti di film-film mafia, agar tidak menjadi korban rampokan. Jadi, kesimpulannya, setiap cara punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, pilihlah yang paling nyaman untuk Anda. Namun, menurut saya, uang tunai tetap menjadi pilihan yang paling baik, nyaman, dan mudah dipahami, karena bank semakin memperketat pengawasan terhadap transaksi kartu. Dan sekarang, bukan hanya sulit menarik uang dari kripto ke kartu, bahkan untuk menarik uang sendiri dari kartu pun susah, karena pasti akan dapat puluhan telepon dari pegawai bank yang bertanya, apa tujuan penarikan ini, untuk apa uang itu akan digunakan, sudah lihat barang yang akan dibeli dengan uang itu, hal seperti itu, meskipun tidak langsung menjelekkan Anda, setidaknya bisa menarik perhatian, yang jelas ingin Anda hindari. Itu saja dari saya. Tulis pengalaman kalian menarik uang dari kripto di kolom komentar di bawah video, dan jangan lupa juga untuk follow kanal Telegram saya lewat link di deskripsi video, di mana saya rutin berbagi lebih banyak insight penting seputar dunia kripto kepada para subscriber. Sampai jumpa semuanya.